pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Marcella, senang sekali dapat menjumpai Anda dalam rangkaian informasi menarik yang akan kami sajikan dalam 30 menit ke depan. Kali ini kita akan mengupas tentang pembauran kebangsaan. Untuk itu telah hadir bersama saya, Bapak Haji Jayadi, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Bangka Belitung. Selamat sore, Bapak Jayadi. Kita akan langsung mulai ke beberapa pertanyaan ya Pak. Melalui diskusi pada sore hari ini Pak Jayadi. Nah, untuk itu kita perlu nih Pak pengenalan dari Forum Pembauran Kebangsaan itu apa sih Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan ya Pak ya? Terima kasih para pemirsa sekalian. Bahwasanya FPK atau Forum Pembauran Kebangsaan ini adalah sebuah organisasi masyarakat yang dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mengembangkan dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang, baik dari segi etnis, budaya maupun agama. FPK atau Forum Pembauran Kebangsaan ini berfungsi sebagai wadah untuk menjaga kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman serta mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Di Bangka Belitung khususnya, Forum Pembauran Kebangsaan ini turut aktif dalam menyelenggarakan kegiatan yang mendukung integrasi sosial dan mengurangi potensi konflik di tengah-tengah masyarakat di Bangka Belitung. Sudah menjelaskan gimana mengenalan baik Forum Pembauran Kebangsaan tujuan untuk masyarakat untuk meningkatkan toleransi ya banyak suku gitu ya Pak yang di Bangka Belitung. Selanjutnya nih Pak Jayadi. Nah, untuk payung hukum, kemudian ruang gerak, tujuan dan visi misi dari Forum Pembauran Kebangsaan itu apa aja nih Pak? Ya, seperti dalam keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu nomor 34 tahun 2006, bahwasanya Forum Pembauran Kebangsaan ini dibentuk dalam rangka untuk memberikan masukan kepada kepala daerah khususnya gubernur dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan atau memutuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, khususnya masyarakat yang berbeda etnis, berbeda agama, ras, dan juga memberikan masukan kepada kepala daerah khususnya gubernur untuk apabila membuat program agar senantiasa mendukung daripada kemajuan daripada masyarakat di Bangka Belitung, khususnya orang-orang yang berbeda suku agama yang tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan. Jadi terkait FPK ini sendiri berperan aktif gitu ya Pak ya, bagi memberikan masukan, edukasi kepada warga Bangka Belitung, sekaligus juga memberikan masukan, saran untuk bagaimana membangun ke depannya dari Bangka Belitung ini dengan memberikan masukan bagi gubernur kita, gitu ya. Iya. Selanjutnya nih Pak, nah kan kita mengetahui ya Pak, isu kebangsaan kita di dalam 5 tahun terakhir ini mendapat tantangan yang cukup serius nih Bapak Jayadi. Nah, tidak sedikit fenomena tentang intoleran, kemudian juga adanya rasis, di mana ini menguji semangat kebinekaan dari kita masyarakat Bangka Belitung kita sendiri Pak. Nah, menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak melihat situasi seperti tadi? Kalau kita lihat fenomena khususnya di masyarakat, memang kita sebagai bagian daripada masyarakat itu sendiri harus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang yang pertama mungkin ujaran-ujaran kebencian, terus kemudian berita-berita hoax, terus kemudian juga konflik antara etnis itu bisa diminimalisir dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat bertambah wawasannya, sehingga masyarakat itu juga akan sadar bahwasanya kita sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia, masyarakat yaitu kita yang berada di Kesatuan Republik Indonesia ini dan khususnya yang ada masyarakat di Bangka Belitung ini senantiasa menjaga kebersamaan dan kedamaian di bumi serumbu Sebala ini. Jadi memang di sini FPK berperan penting ya untuk memberikan masukan, memberikan edukasi kepada masyarakat juga yang mana di sini multi etnis di Bangka Belitung sendiri untuk menjaga toleransi di antara mereka. Baik. Nah, untuk dinamika kebangsaan terutama terkait dengan harmonisasi beragam suku, agama
saat ini tengah menguji perjalanan bangsa kita. Nah baiklah Pak Jayadi, kita masih akan melakukan perbincangan gitu, terkait tema perbincangan kita di hari ini, tentu saja setelah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali. Jika tadi kita sudah mengupas sedikit mengenai isu-isu kebangsaan maupun menggali tentang apa itu Forum Pembangunan Kebangsaan, kita yang masih akan memperdalamnya bersama Bapak Jayadi sebagai narasumber kita pada hari ini. Nah, kali ini Bapak Jayadi akan melanjutkan ya untuk sini. Nah Pak, untuk kita melihat nih saat ini momentum pilkada serentak yang sedang menjalani tahapan nih Pak, tahapan di mana di sini seringkali kita melihat ya di sekitar kita gitu terjadi oknum-oknum ini yang memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, di mana seringkali mereka ini berbuat seakan-akan mereka ini akan memecah belah kesatuan kita Pak dengan merusak nilai-nilai kebangsaan. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih Pak situasi di Bangka Belitung saat ini, yang mana hal-hal tersebut kan mengganggu ya Pak untuk kebersamaan kita kebangsaan kita. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya khususnya di Kepulauan Bangka Belitung ini sendiri sudah beratus tahun kita hidup berdampingan dengan beraneka ragam suku, etnis, dan hidup rukun. Tentu kalau ada oknum-oknum yang ingin memecah belah daripada persatuan dan kesatuan dan kedamaian di bumi Serumbun Sebalik ini, kita sebagai warga negara harus sama-sama bahu-membahu untuk melawan itu. Karena bagaimanapun kita hidup di bumi Serumbun Sebalik ini, tidak boleh ada satupun masyarakat yang dominan atau ingin memaksakan kehendaknya kepada warga yang lain. Karena di dalam kita berbangsa dan bernegara, khususnya di bumi Serumbun Sebalik ini sudah menjadi komitmen bersama. Kita sebagai warga negara yang berbeda etnis, agama, kita tetap harus satu, yaitu kita sebagai satu kesatuan di bumi Serumbun Sebalik ini sebagai warga negara di bumi Serumbun Sebalik ini dengan tertib dan damai dan rukun antar warganya. Ya Pak, nah kita saat ini melihat bahwa tidak sedikit nih pihak-pihak yang menilai bahwa kondisi politik saat ini di Bangka Belitung ini tidak baik-baik saja Pak ya. Nah, demokrasi kita sedang mengalami distorsi dengan munculnya fenomena kelompok kosong dihubungkan dengan masyarakat gitu ya, masyarakat oknum-oknum tertentu saja. Nah, bagaimana dari FPK gitu ya, sebagai forum ini melihat dan juga respon dari adanya fenomena kelompok kosong tersebut? Kita ketahui hampir mungkin ini menjadi fenomena yang cukup langka yang ada di Indonesia, karena kita sudah melalui berbagai pemilu, tahapan pemilu baik pilpres maupun pilkada, dan mungkin untuk saat ini adanya fenomena kotak kosong ini menjadi satu yang baru ya. Nah, ini juga tentu menjadi pembelajaran bagi semuanya, baik itu kita sebagai masyarakat maupun sebagai pemimpin, bahwasanya masyarakat sekarang ini tambah cerdas, tambah pinter, bahwasanya mungkin mereka merasa tidak puas dengan kepemimpinan yang terjadi kemarin. Makanya masyarakat mungkin memilih untuk memilih kotak kosong gitu. Maka kita menghimbau bagi siapapun untuk pemimpin, mudah-mudahan pemimpin yang akan dipilih nanti menjadi pemimpin yang benar-benar amanah, dan kemudian pemimpin yang memang memberikan kepada masyarakat itu sesuatu yang diinginkan selama ini kepada masyarakat. Masyarakat tentu semakin cerdas, semakin pandai, bahwa apa yang dilalui selama 5 tahun kemarin itu mungkin kurang memuaskan. Maka kali ini ayo untuk pemimpin yang akan dipilih, gunakan momentum ini untuk memberikan kepada masyarakat sesuatu yang menjadi keinginan masyarakat, program-program yang mengenai program-program yang bisa diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat puas dengan kepemimpinan yang akan terjadi nanti. Di sini masyarakat betul-betul harus teliti gitu ya Pak ya, harus bijak gitu dalam menggunakan hak suara mereka sebagai masyarakat gitu ya. Baik
lupa. Nah, selanjutnya Pak Jayadi, isu-isu kebangsaan yang sudah kita bahas pada awal tadi seringkali di sini diikuti dengan adanya hoax dan juga adanya kebencian dan kebencian yang kita temukan di sosial media. Terlebih saat ini sosial media juga sangat sering digunakan oleh masyarakat untuk mendapat informasi terkait jalannya proses untuk demokrasi nanti akan lebih juga kembali ya. Nah, bagaimana Bapak dan juga sebagai perwakilan dari FPK ini melihat bagaimana peran FPK dan juga kontribusi yang bisa dilakukan FPK dalam menangani situasi yang terjadi tadi, khususnya di media sosial. Khususnya kita sebagai Forum Pembangunan Kebangsaan senantiasa mengedukasi kepada anggota-anggota kita, kepada ketua-ketua paguyuban untuk senantiasa memberikan edukasi pada masyarakat untuk memilah dan memilih, kemudian menyaring berita-berita yang akan dia sebarkan, apakah berita itu benar atau salah. Terus kemudian masyarakat juga harus pinter-pinter untuk mendapatkan informasi, apakah informasi itu adalah informasi yang benar atau hanya informasi yang sifatnya mengadu domba. Nah, itu tugas kita sebagai Forum Pembangunan Kebangsaan untuk edukasi kepada masyarakat, dan juga masyarakat kita himbau untuk senantiasa sebelum menyebarkan atau menyiarkan berita-berita yang ingin disebarkan untuk senantiasa diseleksi dulu apakah itu beritanya benar atau salah. Baik, terima kasih Pak Jayadi. Jadi tadi masyarakat diimbau untuk tetap selektif ya Pak, untuk melihat memilah informasi mana yang benar atau tidak. Lebih di sosial media kita tidak tahu sumbernya apa atau tidak, dan kan mereka yang bijak menggunakan sosial media sebagai ajang untuk kita melakukan pesta demokrasi itu, gitu ya Pak Jayadi. Baik. Nah, persoalan ideologis maupun politik bukan satu-satunya faktor yang dapat mengancam nilai pergaulan kebangsaan. Faktor ekonomi juga bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman disharmoni kita. Kita akan membahas tentang hal ini pada segmen berikutnya. Tentu saja, setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama. Pemirsa, masih bersama saya Marcella dan juga narasumber kita, Pak Jayadi sebagai ketua dari FPK. Nah, Bapak Andi Jayadi sebagai ketua FPK akan lanjut kita ke sesi berikutnya ya Pak. Nah, badai ekonomi yang tengah melanda Bangka Belitung, provinsi tercinta kita, dan menurut data yang kami dapatkan, sedikitnya 20 miliar rupiah untuk HPB dan setiap bulan unsur kasus utama bahwa penerimaan yang saat ini sedang membengkak pada isu kita. Menurut Bapak, seperti apa Pak? Sebaiknya pemerintah, baik pusat maupun daerah ini dapat mengambil langkah dalam persoalan tadi, khususnya dalam penerimaan yang menjadi isu utama kita di provinsi kita Bangka Belitung. Apakah sempat menimbulkan efek samping yang benar-benar tidak diinginkan ini? Bagaimana kesannya? Seperti kita ketahui, memang akhir-akhir ini khususnya di Kepulauan Bangka Belitung, ekonomi kita memang sedang tidak baik-baik saja, dan ini juga menjadi isu nasional. Bahwasanya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ternyata menguntungkan daripada segelintir orang, khususnya tata kelola niaga timah, dan menjadi berita nasional. Bahwasanya di Bangka Belitung ini memang gudangnya timah, dan kemudian juga banyak sekali perusahaan-perusahaan timah yang berdiri di Bangka Belitung. Tentu ini menjadi pukulan yang cukup telak di Bangka Belitung, tetapi kita juga optimis bahwasanya di Bangka Belitung masyarakatnya kuat, dan juga masyarakat di Bangka Belitung bukan hanya mengandalkan sektor timah, tetapi masyarakat juga ada perkebunan, baik kebunan sawit maupun karet, dan juga masyarakat di Bangka Belitung banyak sekali yang berkecimpung dalam yaitu UMKM, banyak sekali pedagang-pedagang, dan kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang bukan hanya terfokus pada timah. Tetapi itu juga kita menghimbau kepada pengambil kebijakan, khususnya pemerintah, untuk senantiasa berhati-hati, khususnya untuk mengelola tata kelola timah ini. Jangan sampai masyarakat di bawah yang sudah berkecimpung dalam industri timah
yaitu tentang pertimbangan ini menjadi kena imbasnya. Makanya apabila memang itu bisa dilakukan dengan baik, mudah-mudahan masyarakat yang di bawah juga mendapatkan dampak yang positif dengan adanya tata kelola timah yang baik. Dan kemudian jangan sampai berhenti tata kelola timah ini walaupun sedang terjadi sesuatu yang kurang baik di Kepulauan Bangka-Belitung. Kami mengharap sebagai Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan yang di dalamnya menaungi masyarakat di bawah yang hari ini mungkin mengeluh tentang bagaimana kelola timah ini kurang baik, makanya masyarakat menghimbau kepada pemerintah jangan sampai berhenti sampai di sini, tetap kelola timah itu dengan baik, yang kemarin-kemarin mungkin kurang baik untuk diperbaiki. Kasus timah ini karena memang sangat mempengaruhi ya, seperti bubble di mana SDA-nya memang kaya akan alam dan juga timah, harapannya tetap kawal gitu ya dari provinsi agar provinsi juga akan mengawal kasus ini sampai tuntas, jangan sampai merugikan masyarakat yang sudah terkena imbas. Oke, selanjutnya untuk kemajuan teknologi ini kan telah membuat arus informasi ini cenderung sangat liar dan juga nyaris mustahil untuk dikendalikan nih Pak. Nah, ada banyak sekali manfaat dari kemajuan ini sebenarnya, namun dampak negatif yang dapat ditimbulkan juga tidak kalah banyak ya Pak. Nah, seperti apa sih Forum Pembangunan Kebangsaan memainkan peran di dalam mengedukasi masyarakat agar masyarakat ini dapat cerdas dalam berselancar di dunia maya dan tidak menjadi bagian dari penyebaran hoax, ujaran kebencian maupun konten-konten yang tidak pantas. Forum Pembangunan Kebangsaan khususnya ingin senantiasa berperan aktif, khususnya memang kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah menjadi bagian satu dunia dan itu informasi juga sudah sangat bebas, kita bisa peroleh informasi bukan hanya lewat layar lebar dan televisi, tetapi sudah ada di tangan kita informasi itu, dan kita sebagai masyarakat khususnya bapak ibu orang tua yang ada di rumah untuk senantiasa memberikan seleksi, kemudian mengawasi putra putrinya agar tayangan-tayangan yang ditonton oleh keluarga kita, anak-anak kita, putri kita, putra kita sesuai dengan umur mereka. Kita menghimbau dengan kebebasan informasi melalui handphone yang bisa diakses, tapi bapak ibu di rumah untuk senantiasa memberikan edukasi pada anak-anaknya untuk menonton tontonan yang memang layak ditonton oleh anak-anak yang sesuai dengan umurnya. Dan juga kepada bapak ibu, apabila ada konten-konten ataupun tayangan-tayangan yang kurang bermanfaat atau bahkan menjurus pada pornografi, pornoaksi, untuk tidak segan-segan melaporkan kepada pihak yang berwajib agar tayangan-tayangan itu tidak menyebar luas kemana. Nah, kita sudah sampai di sebagai akhir ya Pak. Nah, untuk statement kita nih, apa yang dapat Bapak sampaikan kepada para pemirsa di rumah terkait tema perbincangan kita kali ini? Ada beberapa saran yang Bapak sampaikan? Ya, terima kasih. Sekali lagi kita sebagai bagian dari Forum Pembangunan Kebangsaan ingin mengedukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya warga masyarakat di Bangka Belitung. Ayo kita sama-sama, khususnya di Bangka Belitung ini, kita dengan riang gembira untuk menyambut daripada pemilu yang akan menghasilkan pemimpin kita di Bangka Belitung, baik pemilu yang akan memilih daripada Gubernur Bangka Belitung ataupun pemilihan atau pemilihan wali kota di Bangka Belitung. Kita dengan riang gembira sama-sama datang ke TPS, kita gunakan hak suara kita, dan juga kita dengan niat bismillah kita memilih pemimpin yang terbaik. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang menjadi pemimpin yang bisa sesuai dengan harapan kita masyarakat di Bangka Belitung. Dan kemudian yang terakhir tentang ujaran kebencian, hoax dan berita bohong. Sekali lagi ayo kita sama-sama secara dewasa, secara bijak kita senantiasa menyaring daripada berita-berita yang akan kita sebarluaskan. Jangan sampai berita yang kita sebarluaskan itu ternyata berita bohong yang justru akan merugikan kita dan juga merugikan masyarakat di Bangka Belitung. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Jaya sudah mau menemani kita sejumlah 30 menit dari awal hingga topik akhir.
semoga pemirsa di rumah juga mendapatkan manfaat dari sharing Bapak, dari masukan-masukan yang sudah Bapak berikan. Terima kasih banyak Pak Jayadi. Pemirsa, tidak terasa kita sudah 30 menit sudah berlalu dan begitu banyak informasi yang dapat mencerahkan pemirsa di rumah. Telah kita gali dari narasumber kita dan semoga saja informasi ini dapat berguna bagi kita semua, terutama bagi terciptanya pergaulan yang harmonis dalam koridor persatuan dan kebangsaan. Akhir kata, saya Marcella beserta narasumber kita dan tim yang bertugas pamit untuk undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.